Saat banjir besar menerjang Sumatera, aku menelepon suamiku dan bertanya, "Mas, apa rumah ibu sudah hancur?" Tapi ia menjawab dengan suara bergetar, "Tidak sayang, rumah ibu selamat berkat renovasi yang kamu biayai." Aku menangis, lalu 1 jam kemudian aku melakukan sesuatu yang menggetarkan hati keluarga. Sebelum kita mulai cerita ini, mari tuliskan di komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel Hidup Punya Cerita kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Gue selalu percaya, ada hari-hari tertentu dalam hidup yang kelihatannya biasa saja di pagi hari, tapi berubah jadi titik balik sebelum matahari turun. Dan hari itu, gue merasa hal itu bakal kejadian, meskipun gue belum tahu bentuknya kayak apa. Pagi itu gue lagi ada di Pekanbaru buat ngurus kerjaan terkait program CSR perusahaan. Harusnya semuanya berjalan normal. Ketemu pihak dinas, cek lokasi, terus malamnya gue bisa istirahat sambil nonton drama Korea atau nelpon Faris sebelum tidur kayak biasanya. Tapi dari tadi pagi, gue ngerasa ada sesuatu yang aneh di dada gue. Semacam rasa gelisah yang gak ada sebab jelas. Kadang perasaan itu muncul begitu aja kayak angin yang bawa bau hujan. Padahal langit lagi cerah. Tapi hidung lu udah tahu, ini bakal turun. Dan benar aja. Pas rapat baru setengah jalan, salah satu staf lokal masuk sambil bilang ke ketua tim, "Pak, air dari hulu sudah naik. Sungai besar di daerah Solok Selatan siaga 2. Kalau intensitas hujan naik untuk 2 jam ke depan, bisa siaga 1. Begitu dengar, Solok Selatan, jantung gue langsung ngeruntuh. Itu daerah yang gak terlalu jauh dari kampung Mak Niah. Bukan satu zona, tapi cukup dekat untuk bikin gue gelisah. Wilayah tempat ibu mertua gue tinggal itu udah terkenal sebagai daerah rawan banjir sejak 5 tahun lalu. Sebenarnya gak separah Solok Selatan, tapi kalau yang di hulu naik, biasanya kirimannya makin besar ke bawah. Gue mencoba tetap fokus ke laptop, tapi jari-jari gue berhenti ngetik. Kata-kata di layar blur. Kepala rasanya panas tapi tangan gue dingin. Gue duduk di pojok ruangan yang dindingnya ditempel poster corporate values. Poster itu punya tulisan motivasi, we care, we act, we contribute. Ironisnya, di saat perusahaan bicara tentang kontribusi, gue malah merasa nggak berguna karena ada seseorang yang jauh lebih penting sedang terancam dan gue nggak bisa ke sana. Bahkan sebelum berita banjir itu masuk ruangan, sebenarnya gue udah punya firasat nggak enak. Tadi pagi, Mak sempat kirim pesan pendek ke grup keluarga, cuaca di sini mendung dari subuh. Biasanya Mak nggak pernah update cuaca. Tapi hari itu, entah kenapa dia nulis itu. Gue baca ulang chat itu berkali-kali. Mungkin cuma hal sederhana, tapi hati gue merasa nggak tenang. Setelah rapat beres, gue balik ke hotel. Saat masuk kamar, gue langsung nyalain TV. Hampir semua channel lokal lagi bahas potensi banjir kiriman dari hulu. Di layar, terlihat aliran sungai yang makin deras, warna air kecoklatan, dan orang-orang yang mulai memindahkan barang ke tempat tinggi. Ya Allah! Gue duduk di tepi ranjang, tangan menutupi mulut. Pandangan gue nggak lepas dari layar TV. Mak tinggal di rumah tua yang sebenarnya udah direnovasi setahun lalu, yang renovasinya gue biayai diam-diam. Rumah itu lebih tinggi dari rumah-rumah tetangga dan pondasinya jauh lebih kokoh dari sebelumnya. Gue sengaja bikin begitu karena gue tahu banjir itu bukan, kalau, tapi, kapan. Tapi tetap aja, gue tahu renovasi itu bukan jaminan kalau banjir besar beneran datang. Gue pegang ponsel. Buka grup keluarga. Nggak ada pesan. Nggak ada pembaruan. Sepi. Biasanya kalau banjir mulai naik, minimal ada tetangga yang ngomong atau kirim foto. Tapi ini, nggak ada apa-apa. Dan kesunyian itu justru bikin gue takut. Gue berdiri di jendela kamar hotel lantai 7, lihat ke jalanan. Orang-orang masih lalu lalang normal. Mobil-mobil masih lewat. Nggak ada tanda kalau sesuatu buruk bakal terjadi. Tapi hati gue tetap kacau. Semua perasaan itu numpuk kayak gelombang yang siap pecah. Setelah beberapa menit cuma berdiri sambil pegang ponsel, akhirnya gue nelpon Faris. Tapi nggak langsung gue pencet. Jempol gue berhenti di tombol telepon. Gue sadar satu hal, gue takut. Takut kalau dia bilang airnya sudah masuk rumah.
Takut kalau mak lagi terjebak. Takut kalau renovasi gue gagal. Takut kalau gue terlambat. Tapi lebih takut lagi kalau gue nggak nelpon sama sekali. Jadi gue tarik napas panjang, pejam mata, lalu tekan tombol hijau itu. Nada sambung pertama berlalu. Kedua. Ketiga. Di nada keempat, telepon diangkat. Assalamualaikum, sayang. Suara Faris kedengeran agak ngos-ngosan. Waalaikumsalam. Suara gue langsung pecah. Riz, banjir di sana gimana? Mac gimana? Airnya udah naik belum? Kenapa grup keluarga sepi? Gue ngomong terlalu cepat sampai nafas gue sendiri tersendat. Faris diam beberapa detik. Napasnya terdengar berat tapi berusaha ditahan supaya gue nggak tambah panik. Alia, tenang dulu, katanya pelan. Aku baru aja dari arah rumah mak. Airnya naik, tapi rumah mak aman. Pondasinya kuat banget. Renovasi kemarin tuh bener-bener bikin bedanya. Gue langsung duduk di lantai, bersandar ke kasur. Renovasi itu, renovasi yang gue bayar tanpa bilang siapa-siapa. Renovasi yang gue simpan sebagai rahasia kecil gue. Renovasi yang gue niatkan cuma sebagai bentuk sayang gue ke mak. Bukan buat dipuji. Bukan buat dibesar-besarin. Cuma buat mak aman, dan sekarang Faris bilang itu nyelamatin rumah mak. Mata gue langsung panas. Gue tahan sebisa mungkin, tapi air mata itu tetap jatuh. Alhamdulillah, gue bisik. Ya Allah, terima kasih. Faris kedengeran tersenyum kecil, tapi di balik suaranya, gue masih bisa dengar kecemasan kecil yang dia sembunyikan. Aku barusan bantu warga pindahin motor-motor ke tempat lebih tinggi. Jalan utama udah kayak sungai kecil. Tapi kamu tenang, ya? Rumah mak belum kena. Kita masih aman. Riz, suara gue ngikutin degup jantung. Gemetar. Kalau airnya naik lagi gimana? Kalau kirimannya lebih besar dari yang diprediksi gimana? Faris nggak langsung jawab. Dan di diamnya itu, ketakutan gue makin besar. Karena gue tahu dia lagi mikir kemungkinan yang sama. Aku lagi cari opsi kalau air makin tinggi. Akhirnya dia bicara. Yang penting, kamu jangan panik dulu. Gue ngegigit bibir. Gue jauh. Mak dekat dengan bahaya. Dan gue cuma bisa mendengarkan lewat telepon. Setelah telepon ditutup, gue duduk lama di lantai kamar hotel yang dingin. Ponsel gue masih di tangan. Rasanya ada kekosongan besar dalam dada gue yang gak bisa gue jelasin. Gue bukan tipe menantu yang setiap hari ikut campur urusan mertua. Gue gak banyak bicara. Gue justru tipe yang lebih sering bergerak diam-diam, tanpa ribut-ribut. Termasuk saat gue memutuskan membiayai renovasi itu setahun lalu. Gue nggak pernah mikir Faris harus tahu. Gue nggak pernah berharap mak tahu. Cukup gue dan Tuhan aja yang tahu. Tapi malam ini, gue cuma bisa bersyukur gue ngelakuin itu. Karena kalau nggak, entah gimana keadaan mak sekarang. Gue berdiri dan mulai jalan mondar-mandir di kamar. Kepalaku penuh dengan kalau. Kalau airnya naik. Kalau listrik mati. Kalau warga panik. Kalau jalan menuju rumah mak terputus. Dan sesuatu dalam diri gue merasa, renovasi itu belum cukup. Padahal itu sudah gue bangun dengan pondasi paling kuat. Tukang bilang rumah itu sekarang bisa nahan banjir 2 kali lipat lebih parah dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi rasa lega gue cuma bertahan beberapa menit. Ada suara kecil dalam hati gue yang bilang, air tahun ini beda. Kamu tahu itu. Karena hujannya nggak berhenti sejak semalam. Karena curah hujan di hulu ekstrim. Karena yang di TV bilang potensi kiriman dari utara bisa 3 kali lipat. Dan karena gue pernah ngelakuin sesuatu yang jauh lebih besar dari renovasi itu, sesuatu yang belum gue ceritakan ke siapapun, bahkan ke Faris. Sesuatu yang mungkin akan jadi jawaban kalau rumah mak nggak lagi bisa bertahan. Di kamar hotel itu, TV masih nyala, menampilkan visual banjir yang naik perlahan. Dan di dada gue, ketakutan gue naik lebih cepat dari banjir itu. Hari itu, gue tahu satu hal. Gelisah gue di pagi hari ternyata bukan firasat kosong. Itu peringatan. Dan badai yang sebenarnya baru mau datang. Gue kira setelah dengar kabar dari Faris bahwa rumah mak masih aman, gue bisa sedikit lebih tenang. Minimal cukup tenang buat makan, mandi, atau tarik napas normal. Tapi ternyata pikiran gue nggak semudah itu diajak kompromi. Di TV,
Berita soal banjir makin intens. Grafik naik turun air, wawancara warga, fotage drone dari atas sungai yang udah berubah jadi coklat pekat. Semuanya bercampur kayak suara berisik dalam kepala gue. Gue duduk di pinggir ranjang hotel, nonton sambil nahan perasaan kayak orang yang lagi dikejar sesuatu yang gak kelihatan. Ponsel gue terus gue pegang. Rasanya kayak gue takut kalau gue jauh dari ponsel barang 2 detik, ada berita buruk yang bikin gue jatuh. Gue buka chat Faris. Belum ada pesan baru. Grup keluarga juga masih sepi. Grup RT Kampung Mak juga nggak ada update. Biasanya kalau banjir mulai naik, grup itu paling rame. Mulai dari foto air yang masuk dapur orang, sampai teriakan butuh bantuan evakuasi. Tapi sekarang, Henning. dan hening itu bikin gue makin panik. Akhirnya gue putuskan buat nelpon Faris lagi. Kali ini bukan buat minta kabar. Tapi karena gue butuh denger suaranya. Gue butuh penegasan bahwa Mak benar-benar aman. Gue tekan tombol telepon. Nada sambung pertama belum habis, Faris langsung angkat. Suaranya kedengeran lebih terengah dibanding sebelumnya. Sayang. Riz, kamu di mana sekarang? Gue langsung nanya tanpa basa-basi. Aku, lagi di depan rumah Mak. Airnya naik lagi? Tanya gue cepat. Ada Jida Sebenta. Kedengarannya kayak Faris lagi lihat sesuatu. Ayah. Sedikit. Tapi belum masuk halaman. Masih aman. Rumah Mak paling tinggi dibanding yang lain. Gue tutup mulut dengan tangan. Rasa lega itu kayak air dingin di tenggorokan gue yang panas. Tapi rasa takutnya tetap ada di belakang kepala. Mac Jemana? Lagi di dalam. Ada di teras. Dia nggak mau masuk. Katanya mau lihat kondisi. Aku bilangin dia buat siaga, tapi ya kamu tahu sendiri, Mak. Gue tersenyum kecil, getir. Iya, gue tahu. Mak itu tipe perempuan tua yang keras kepala tapi baiknya nggak ketulungan. Kalau banjir datang, bukannya masuk rumah, dia malah berdiri di teras sambil nyemangatin tetangga. Sabar ya, nanti juga surut. Riz, kamu bawa Mak ke tempat lebih tinggi aja dulu. Jangan nunggu airnya naik. Iya, aku rencanain itu. Tapi sementara ini kita pantau dulu beberapa menit. Beberapa menit? Gue nggak suka kalimat itu. Riz. Gue tarik napas panjang, menahan emosi yang dari tadi mendorong-dorong dada gue. Jangan tunggu sampai beberapa menit. Kita nggak tahu kiriman air dari atas bakal seganas apa. Kamu tahu sendiri tahun kemarin kayak apa. Ferris Diam. Dan kebisuan di seberang telepon itu bikin gue tahu satu hal. Dia juga takut. Alia, akhirnya dia ngomong pelan. Aku ngerti kekhawatiran kamu. Tapi rumah Mak itu paling aman. Pondasinya tinggi. Renovasinya kuat. Itu semua berkat kamu. Gue langsung menutup mata, dan air mata jatuh sebelum gue sempat cegah. Gue baru sadar sesuatu. Seumur hidup gue jadi menantu, mungkin itu pertama kalinya Faris bilang kalimat, itu semua berkat kamu, ke gue tentang keluarganya. Dan di tengah suasana yang penuh ketegangan itu, kata-kata kecil itu terasa kayak pelukan. Tapi belum sempat gue nikmatin perasaan hangat itu, suara lain terdengar di telepon. Suara teriakan orang-orang. Suara air. Suara benda jatuh. Riz. Riz. Gue berdiri seketika dari kasur. Alia. Tunggu, suara Faris terdengar terburu-buru. Tadi itu apa? Air dari arah seberang pasar naik cepat. Aku, Alia, bentar. Jantung gue langsung ngibrit lebih cepat daripada pikiran gue. Gue dengar Faris jalan cepat, pintu ditutup terburu-buru, dan suara Mak dari jauh memanggil namanya. Ferris. Ferris. Air. Aina makinderas. Suara Mak? Suara panik yang selama 10 tahun gue jadi menantu belum pernah gue dengar. Bahkan waktu listrik padam semalaman pun Mak masih santai. Tapi malam ini, suara Mak goyah. Riz. Jawab gue. Alia. Alia sayang, rumah Mak masih aman. Tapi aku harus bantu warga dulu. Airnya datangnya cepat banget. Riz. Päivä Makilua. Sekarang. Jangan tunggu lagi. Alia, aku. Telepon terputus. Suara terakhir sebelum terputus adalah suara air menghantam sesuatu.
Gue limbung. Ponsel hampir jatuh dari tangan gue. Gue duduk di pinggir ranjang sambil gemeteran, napas gue pendek-pendek kayak orang habis lari. Ya Allah, ya Allah. Gue langsung coba telepon balik. Nada sambung. Nada sambung. Nada sambung. Tidak diangkat. Gue coba lagi. Dan lagi. Sampai 5 kali. Nggak diangkat. Gue lempar ponsel ke ranjang, terus jalan mondar-mandir kayak orang kehilangan kendali. Dalam 5 menit itu, semua hal buruk di kepala gue numpuk jadi satu. Faris ke bawah arus. Mak Kebingungan. Rumah jebol. Jembatan putus. Listrik mati. Orang-orang berteriak minta tolong. Gue mencengkeram rambut gue sendiri, gue benci jarak. Gue benci kenyataan bahwa gue cuma bisa ada di kamar hotel, sementara orang-orang yang gue sayang sedang dikejar banjir besar. Saat perasaan gue udah mau pecah, ponsel gue berdering. Nomor Faris. Gue langsung angkat tanpa pikir. Ries. Alia. Aku aman, katanya cepat. Gue langsung jatuh terduduk di lantai. Mak Jemana. Rumah? Mak aman, rumah aman, tapi airnya mulai ngepung jalan depan. Kita lagi siapin buat pindah ke tempat lebih tinggi. Aku bawa Mak dulu ya. Kamu jangan panik, tolong. Gue ketawa kecil sambil nangis. Lu bilang gue jangan panik, sementara lu sendiri ngomongnya kayak orang lagi lari maraton. Alia. Iya, gue tahu. Dia juga panik. Tapi dia harus pura-pura lebih tenang dari gue. Dan justru itu yang bikin gue makin sayang sama dia. Kamu dengerin aku, gue bilang pelan tapi tegas. Kalau air naik terus, jangan tunggu apa-apa lagi. Langsung ke tempat evakuasi. Ayah. Tapi kamu beneran gak apa-apa, kan? Gue gak mau jawab jujur. Kalau gue bilang, gak apa-apa, itu bohong. Tapi kalau gue jujur, Faris gak fokus bantu Mak. Jadi gue cuma bilang, aku cuma butuh kamu tetap telepon aku kalau ada apa-apa. Siap. Telepon ditutup. Dan di situ, gue tahu. Ini baru permulaan. Gue duduk lama sambil memegang ponsel, mencoba menenangkan diri. Tapi sesuatu di kepala gue mulai bergerak. Sebuah keputusan yang selama ini gue simpan dalam-dalam. Sebuah rahasia besar. Dan banjir malam ini membuat rahasia itu bergerak lebih cepat ke permukaan. Gue berdiri di depan cermin hotel, menatap wajah gue yang pucat, mata merah, keringat dingin. Di bayangan kaca itu, gue bisa lihat versi diri gue yang sejak setahun lalu sudah menyiapkan sesuatu. Sesuatu yang bahkan Faris nggak tahu. Sesuatu yang malam ini mungkin akan menjadi jawaban. Gue menyentuh cermin, dan pelan-pelan gue bisik pada diri gue sendiri. Gue siap. Dan langit di luar hotel mulai menurunkan hujan lebih deras, seolah ikut mendengar kalimat itu. Aku selalu percaya kalau hidup punya cara aneh untuk mempermainkan perasaan manusia. Kadang lewat kejutan kecil yang bikin ketawa, kadang lewat kabar menegangkan yang bikin napas serasa diremas. Dan pagi itu, di kamar hotel dingin yang masih menyimpan aroma AC semalaman, aku merasakan yang kedua. Aku baru selesai mandi ketika ponselku kembali bergetar. Masuk pesan darurat dari grup keluarga, air makin naik. Aku refleks duduk di tepi kasur, rambut masih meneteskan air. Ada perasaan gak enak yang dari tadi berputar di dada, seperti bisikan kecil yang nyuruh aku bersiap menghadapi sesuatu. Aku tekan nomor suamiku. Nada sambungnya panjang, bikin kuping panas karena cemas. Halo, suara suamiku akhirnya muncul, tapi berat. Kedengaran kayak dia lagi nahan sesuatu. Bang, gimana Ki Dadang? Ibu gimana? Suaraku pecah tanpa sempat ditahan. Dia terdiam 5 detik. 5 detik yang rasanya kayak 5 tahun. Rumah ibu kebanjiran lagi, sayang. Tapi, cuma sampai halaman. Aku menutup mulut, takut suara tangisku langsung meledak. Dalamnya aman. Tembok yang kamu renov, itu nyelametin semuanya. Aku nggak tahu kenapa, tapi lututku seperti kehilangan tulang. Aku duduk pelan, napas tercekat. Renovasi itu, yang aku biayai diam-diam setahun lalu, adalah keputusan yang aku ambil setelah lihat peta risiko banjir yang tersebar di berita lokal. Aku tahu daerah itu nggak aman. Aku takut ibu suatu hari jadi korban. Alhamdulillah,
Gumamku lirih, suara nyaris putus. Sayang, tanya suamiku, mulai cemas karena aku nggak bersuara. Aku menarik napas dalam-dalam. Bang, aku takut banget kalau ibu kenapa-kenapa. Makanya waktu itu aku renov, aku nggak mau lihat ibu kesusahan. Dia menghela napas lama. Bukan helaan capek, tapi helaan orang yang baru sadar perempuan yang dinikahinya melakukan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang ia kira. Kamu orang baik banget, sayang. Ibu bakal nangis kalau tahu. Aku tersenyum sambil mengusap mata. Jangan bilang dulu, ya. Nanti aja, setelah semua aman. Tapi senyum kecil itu hanya bertahan beberapa detik, sampai suara teriakan samar terdengar dari seberang sana. Bang! Itu air naik lagi. Bang, cepat. Suamiku langsung menjauhkan ponsel. Suara langkah kaki terburu-buru terdengar jelas. Sayang, aku tutup dulu, ya. Kita mau angkut barang ibu ke lantai atas. Bang, hati-hati. Jangan panik. Aku kabarin lagi. Aku sayang kamu. Telepon mati. Aku bengong, napas tercekat. Dunia terasa menciut jadi satu titik kecil yang berisi 3 orang. Suamiku, ibuku, dan air bah yang pelan tapi pasti naik, masuk ke halaman rumah mereka. Aku berdiri di depan jendela hotel, melihat hujan tipis yang turun rapi seperti tirai kelabu dari langit. Di kejauhan, deru kendaraan mengarah ke bandara terus terdengar, seakan semua orang juga sedang kabur dari sesuatu. Aku memegang dadaku yang sesak. Jika tadi perasaanku hanya cemas, sekarang berubah jadi campuran antara rasa tak berdaya dan tekad. Tekad yang muncul pelan, tapi tajam, dan mendorong satu ide besar di kepalaku. Sebuah ide yang selama ini cuma jadi wacana kecil di sudut pikiranku. Sebuah langkah yang aku tahu, pada akhirnya, harus aku lakukan. Karena renovasi memang menyelamatkan rumah ibu hari itu. Tapi itu bukan solusi jangka panjang. Daerah itu akan tetap banjir. Tahun depan. Tahun depannya lagi. Terus begitu. Aku menatap ponselku yang bergetar lagi, kali ini dari berita online tentang dampak banjir Sumatera yang makin parah. Sudah saatnya, bisikku pada diri sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak pagi itu, aku merasa yakin. Yakin kalau dalam waktu dekat, aku akan melakukan sesuatu yang akan mengubah cara mereka memandangku selamanya. Sesuatu yang bahkan suamiku tidak duga. Aku hanya belum tahu bahwa keputusan itu akan membawa kejutan yang jauh lebih besar daripada yang kubayangkan. Aku selalu percaya, ada momen-momen tertentu dalam hidup yang terasa seperti tanda. Bukan tulisan di langit, bukan juga suara dari balik awan. Lebih seperti dorongan halus, yang kalau kamu abaikan, kamu bakal nyesel seumur hidup. Dan setelah telepon terakhir dengan suamiku tadi, tanda itu makin jelas. Aku duduk di meja kecil hotel, membuka laptop, membuka folder yang sudah kusimpan selama berbulan-bulan. Folder itu berisi sesuatu yang tak pernah kuberitahu siapapun. Bahkan suamiku. Di dalamnya ada peta, dokumen, foto survei lokasi, rancangan rumah kecil, sederhana, tapi aman. Rumah yang kubangun jauh sebelum banjir ini terjadi. Rumah yang kubangun khusus untuk ibu mertuaku. Aku buka file bertuliskan. Rancangan final lahan sungai atas, zona aman banjir. Di luar kamar, suara tamu hotel yang lalu lalang terdengar samar. Tapi kepalaku penuh suara lain. Suara suami yang cemas, suara air banjir yang naik, suara tangis ibu mertua waktu aku beri kejutan renovasi tahun lalu. Renovasi itu cuma langkah kecil. Ini, langkah besarnya. Apa aku siap kasih tahu mereka? Gumamku pelan. Karena sejauh ini, tidak ada satupun yang tahu aku sudah membeli lahan itu, sudah membayar pondasi, sudah menyiapkan semua material. Hanya tinggal finishing, yang sengaja kutahan sampai ada momen tepat. Kupandangi gambar rumah itu lagi. Sederhana, tapi kuat. Berjendela besar. Memiliki halaman luas yang bisa ditanami sayur kesukaan ibu. Dan ketika aku membayangkannya, aku mendadak merasa emosiku meledak perlahan, memenuhi ruang dadaku. Ini buat ibu. Ini buat keluarga kecilku. Namun sebelum semangat itu menghangatkan semuanya, ponselku kembali bergetar. Kali ini bukan telepon, tapi foto. Dari suamiku. Foto halaman depan rumah ibu,
yang kini setengah terendam. Airnya naik cepat, jauh lebih cepat dari perkiraan. Aku menutup mulut. Ya Allah. Lalu pesan pendek menyusul. Sayang, kalau air naik sampai pintu depan, kita bakal evakuasi ke posko atas bukit. Doain. Aku gemetar membaca kalimat itu. Posko itu, lokasinya hanya 300 meter dari lahan yang aku beli untuk rumah baru ibu. Hanya 300 meter. Artinya, mereka akan lewat tepat di depan rumah baru itu. Rumah yang belum mereka tahu siapa pemiliknya. Rumah yang masih ditutupi terpal biru dengan papan kecil bertuliskan. Donator S.A. Initial namaku. Aku memejamkan mata. Semua kejutan yang selama ini kurencanakan pelan-pelan menyatu dalam satu kesimpulan aneh. Mungkin, ini memang saatnya. Mungkin Allah memang sedang membuka pintu takdir yang baru. Aku berdiri, memasukkan laptop ke tas, lalu mengambil koper kecilku. Aku tidak tahan lagi diam di kamar ini sementara keluargaku sedang berjuang melawan air bah. Aku ingin pulang. Bahkan kalau butuh naik pesawat paling cepat pun, aku siap. Tapi begitu aku mengangkat koper, ponselku kembali bergetar. Kali ini suara telepon dari suamiku. Aku langsung angkat. Bang, gimana kondisi ibu? Airnya naik lagi, ya? Tapi yang kudengar bukan suara suamiku. Yang terdengar adalah suara ibu. Pelon. Gemeteran. Tapi jelas. Nak, terima kasih ya, rumah ini masih kuat, kalau dulu kamu nggak bantu, entah apa jadinya. Aku langsung meringis, seolah ada tangan hangat meremas jantungku. Bu, ibu jangan ngomong gitu. Itu kewajiban saya. Saya cuma takut, kalau nanti rumah ini nggak bertahan, suara ibu terhenti sebentar, terdengar isak kecil, kami cuma bisa berharap semoga Allah kasih tempat yang lebih baik suatu hari nanti. Ucapan itu seperti tamparan yang lembut tapi tepat sasaran. Tempat yang lebih baik. Tempat yang sudah kusiapkan diam-diam. Tempat yang tinggal sedikit lagi sempurna. Bu, suaraku pecah. Doa ibu, mungkin sebentar lagi dikabulkan. Ibu terdiam, mungkin bingung. Tapi aku sudah tidak bisa menahan keputusan yang menari-nari di kepalaku sejak banjir ini terjadi. Bu, kalau nanti air makin tinggi, ibu ikut Bang Bara cari tempat yang lebih aman ya. Jangan takut. Jangan khawatir. Percaya sama aku. Kenapa, Nok? Aku sudah siapkan sesuatu. Aku belum sempat menjelaskan lebih jauh. Tiba-tiba suara suamiku muncul, tergesa-gesa. Sayang. Air naik lagi. Kita harus naik ke bukit sekarang. Bang, bawa ibu baik-baik. Jangan pisah. Tenong. Aku kabarin lokasi nanti. Telepon mati. Dan di titik itu, aku sadar sesuatu. Keputusanku tidak lagi bisa ditunda. Badai ini bukan sekadar hujan besar. Ini adalah jalan menuju kebenaran yang selama setahun kutahan. Aku harus pulang. Aku harus berada di sana saat semuanya terungkap. Aku meraih koperku lagi, lebih mantap kali ini. Ini saatnya, bisikku. Saatnya mereka tahu apa yang sebenarnya sudah aku lakukan. Dan tanpa menoleh ke belakang, aku melangkah keluar kamar hotel, menuju babak baru yang akan mengubah seluruh cerita keluargaku. Penerbangan ke Sumatera sore itu penuh sesak. Sebagian besar penumpangnya adalah orang-orang yang pulang tergesa-gesa seperti aku, wajah cemas, ponsel terus-terusan dicek, dan doa yang melayang di antara napas yang tidak stabil. Aku duduk di dekat jendela, berusaha mengatur napas. Tapi sulit. Pikiran tentang suami dan ibu seakan berputar tanpa rem, menyeret semua emosiku bersamanya. Aku buka pesan-pesan terakhir. Bara, kami jalan ke bukit sekarang. Air sepaha orang dewasa. Bara, jangan khawatir. Ibu sama aku. Bara, nanti kukabarin lagi lokasi persisnya. Sejak pesan itu, belum ada kabar lagi. Aku menatap layar ponsel lama-lama, seolah dengan itu aku bisa menarik suara mereka keluar. Pesawat akhirnya mendarat di Palembang menjelang malam. Cuaca masih gerimis, tapi jelas kondisi darurat terasa sejak aku turun dari kabin. Banyak relawan, banyak keluarga yang menangis, dan banyak orang yang mencari tumpangan menuju desa masing-masing. Begitu keluar bandara,
Aku langsung disambut sopir sewaan yang sudah kupesan beberapa jam sebelumnya. Ke arah bukit sungai atas ya, Bu? Tanyanya. Epsilona, Pak. Mohon cepat, tapi tetap aman. Sopir itu mengangguk, wajahnya tegang. Dari tadi ramai yang ke sana. Katanya posko utama penuh, sedang buka posko tambahan. Aku langsung tertegun. Jika posko utama penuh, bisa jadi suami dan ibu justru mengarah ke posko tambahan itu. Posko tambahan. Yang lokasinya sangat dekat dengan rumah baru itu. Rumah yang masih mereka kira milik, donatur tak dikenal. Aku memejamkan mata, menahan adrenalin yang naik seperti gelombang. Ya Allah, semoga mereka selamat. Gumamku. Mobil melaju menembus jalan yang makin sepi. Lampu-lampu jalan terlihat redup. Beberapa mati karena pemadaman darurat. Setelah 1 jam perjalanan, kami mulai memasuki wilayah yang lebih gelap. Langit hitam, hujan rintik, dan suara serangga di tengah rawa. Bu, sopir itu memecah keheningan, air mulai menutup jalan utama. Kita harus lewat jalan atas. Aku mengangguk. Lewat mana saja boleh, Pak. Yang penting sampai. Tapi tidak ada yang bisa menyiapkan perasaanku untuk apa yang terjadi setelahnya. Ketika mobil akhirnya melewati tanjakan menuju bukit, aku melihat sesuatu dari kejauhan. Sesuatu yang membuat jantungku berhenti berdetak sepersekian detik. Ada rumah. Berdiri kokoh. Lampunya menyala terang, memotong gelapnya hujan malam. Itu rumah baru ibu. Rumah yang diam-diam kubangun. Dan di depannya, di halaman yang luas itu, aku melihat puluhan orang berkumpul. Beberapa beristirahat, beberapa menghangatkan diri, beberapa menangis lega. Aku refleks menempelkan wajah ke jendela kaca mobil. Pak, itu, rumah siapa? Tanyaku, pura-pura tidak tahu. Sopir itu tersenyum tipis. Katanya milik seorang donatur, Bu. Baru jadi beberapa bulan ini. Beruntung sekali, rumah itu ada di titik paling aman saat ini. Aku menelan ludah. Beberapa bulan. Iya, aku memang minta bangunannya dipercepat, tapi tidak sampai buru-buru diumumkan. Mobil berhenti dekat pintu pagar rumah itu. Aku melihat lebih jelas sekarang, ada spanduk darurat yang ditempelkan warga. Titik aman evakuasi, rumah donatur SA. Tangan dan kakiku sama-sama gemetar. Aku keluar dari mobil. Hujan kecil menimpa kepalaku. Nafasku berat. Pandanganku mencari-cari sesuatu, atau seseorang. Aku berjalan mendekati kerumunan. Wajah-wajah lelah. Wajah-wajah basah karena hujan dan air mata. Dan di antara mereka, aku melihat suamiku. Bara. Baju basah. Rambut berantakan. Napas naik turun. Dia sedang memegang bahu seorang wanita tua yang duduk di kursi plastik. Ibu mertua. Mataku langsung panas. Bang bisiku pelan. Bara med nål sepat. Mata kami bertemu. Untuk sepersekian detik, waktu berhenti. Sayang. Dia berlari menghampiri, memelukku erat, seolah takut aku akan hilang kalau dia melepas. Aku kira kamu masih di luar kota. Kenapa kamu pulang sejauh ini? Aku nggak bisa diam di sana. Aku menangis dalam pelukannya. Aku harus lihat ibu, harus lihat kamu, dengan mata kepala sendiri. Dia me lepas peluca, me megan vajaku. Rumah ini, luar biasa. Coco. Aman. Sumpah, yang bangun rumah ini adalah malaikat. Aku tersenyum tipis. Ada campuran rasa bangga dan perih yang aneh. Lalu ibu melihatku. Matanya berkekak. Nak, ini rumah donatur itu? Tanya ibu. Aku mengangguk pelan. Iya, Bu. Kalau dia ada di sini, saya akan sujud terima kasih. Ucapan itu menusuk hatiku lembut, tapi dalam. Karena donatur itu berdiri tepat di depan ibu. Dan ibu tidak tahu. Bara tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Aku memandang rumah itu. Rumahku. Rumah ibu. Rumah masa depan keluarga kami. Dan aku sadar. Saat banjir surut nanti, tidak ada cara untuk menghindari kebenaran yang sudah mengalir perlahan ke arah mereka. Sisa waktuku untuk merahasiakan ini, hampir habis. Dan disitulah konflik mulai tumbuh dengan lebih nyata.
Di rumah yang mereka kira milik orang lain. Rumah yang sebentar lagi akan membuka pintu rahasia yang kusimpan selama setahun penuh. Malam itu, setelah semua orang mendapatkan tempat untuk duduk, beristirahat, dan menenangkan diri, barulah aku bisa bernapas sedikit lebih lega. Hujan masih turun halus, seperti sisa-sisa amarah langit yang belum mau pergi. Tapi rumah ini berdiri seperti perisai besar yang melindungi semua yang ada di dalamnya. Termasuk keluargaku. Semakin lama aku melihat interiornya, lantai yang kutentukan sendiri, lampu-lampu kuning hangat yang kupilih dari katalog, hingga jendela lebar yang kubeli dari produsen terbaik, semua itu seperti memukul dada. Ini rumah yang kubangun dari cinta, dari rasa sayang, dan dari kebutuhan untuk melindungi ibu tanpa diketahui siapapun. Aku tidak pernah menyangka malam ini kami akan berada di sini. Lebih tidak menyangka lagi kalau semuanya terjadi lebih cepat dari rencana. Bara memintaku duduk di ruang tamu. Ibu duduk tidak jauh dari kami, dibalut selimut pemberian relawan. Wajahnya lelah, tapi ada rasa nyaman yang baru pertama kali kulihat sejak banjir mengancam rumah lamanya. Sayang, kata Bara sambil menatap interior rumah, ini benar-benar bangunan paling aman yang pernah aku lihat di daerah ini. Kamu lihat? Air di bawah bukit sudah sampai setinggi pinggang orang dewasa. Tapi rumah ini nggak kegeser, nggak kemasukan, nggak retak. Aku tersenyum, tapi senyum itu seperti pisau bermata dua. Bahagia dan takut. Ibu mendekat sambil membawa secangkir teh hangat yang tadi dibuat warga. Nak, rumah ini kayak dibuat khusus buat para lansia, ucap ibu sambil tersenyum. Semua ruangannya pas. Kamar mandinya aman. Jalannya lebar. Tempat tidurnya rendah. Terasa, dirancang dengan hati. Urat ditangangku menegang pelan. Tentu saja dirancang dengan hati. Karena rumah ini memang kubangun untuk ibu. Tapi aku belum siap mengatakannya. Belum. Bara lalu mena tapku. Kalau aku kenal dengan donatur rumah ini, aku bakal peluk dia dan bilang, terima kasih sudah bikin tempat paling aman untuk orang tuaku. Aku menoleh pelan. Bang, nanti juga ketemu kok. Semoga, jawabnya sambil mengusap wajah yang basah oleh sisa hujan. Sekitar pukul 9 malam, hujan berubah menjadi rintik tipis. Warga mulai tertidur di ruang tengah, di teras, dan beberapa di kamar kosong. Rumah yang tadinya sepi kini dipenuhi napas orang-orang yang selamat dari banjir. Aku duduk sendirian di sudut ruang makan, menatap pintu belakang rumah yang terbuka sedikit. Dari celah itu, terlihat lampu-lampu desa yang terendam, seperti kunang-kunang yang hampir tenggelam. Lalu Bara datang, membawa 2 gelas air mineral. Dia duduk di sampingku. Kamu tahu? Katanya pelan. Ibu sampai bilang rumah ini kayak jawaban doa yang datang tiba-tiba. Aku mengangguk. Aku dengar tadi. Aku cuma mikir, kenapa donaturnya nggak mau dikenal? Padahal rumah sebesar ini, pasti mahal banget. Ada orang yang lebih suka memberi diam-diam, ujarku. Suara kecil, tapi mantap. Bara mena tapku lama. Matanya menyipit sedikit, seolah ada sesuatu yang mengganggunya dari tadi. Aku perhatiin, katanya, dari pertama kita masuk rumah ini, kamu nggak kelihatan asing. Kamu kayak, udah kenal tiap sudutnya. Aku menelan ludah. Nafasku terskat. Max ada bang. Tanya Kupelen. Dari cara kamu buka pintunya. Cara kamu jalan di lantai ini seolah kamu tahu mana yang licin, mana yang enggak. Cara kamu lihat dapurnya tadi, kayak kamu tahu letak peralatan yang bahkan orang lain belum tahu. Jantungku langsung memukul dada dari dalam. Bara memajukan tubuh, menatapku lebih dekat. Tolong jawab jujur. Kamu ada hubungannya sama rumah ini. Aku membuang pandangan ke lantai. Ini dia. Detik yang sejak awal kutakuti sekaligus kutunggu. Bang, suaraku pecah. Aku, nanti jelasin. Tapi sekarang bukan waktu yang tepat. Kapan kalau bukan sekarang? Bara mena han. Kita di tengah banjir. Sayang. Kita di tempat orang yang bahkan kita nggak kenal. Kamu tiba-tiba pulang dari luar kota. Kamu nangis waktu lihat rumah ini. Kamu kayak menyimpan sesuatu yang berat. Aku menutup mata. Ini konflik yang memang harus tiba. Konflik yang sudah menunggu sejak bab pertama aku memikirkan nasib ibu. Bara menarik napas panjang.
Kalau kamu terlibat dalam pembangunan rumah ini, tolong bilang. Aku menggeleng. Belum. Aku belum siap. Aku jelasin nanti. Aku janji. Bara tädjam. Tapi aku bisa lihat dari wajahnya, dia mulai sadar. Atau setidaknya, dia mulai curiga. Malam semakin larut ketika warga mulai tertidur. Ibu juga sudah berbaring di kamar yang akan menjadi kamarnya nanti, meski dia tidak tahu itu. Aku keluar ke teras depan, memandangi gelap yang hanya diterangi lampu jalan solar yang kupasang di paket pembangunan rumah ini. Bara menyusul dan berdiri di sampingku. Dia tidak bicara apa-apa. Hanya memandangku lama. Aku tahu dia menunggu. Bang, akhirnya aku bicara. Kalau besok banjir makin naik, semua orang mungkin bakal pindah ke rumah ini sementara. Ayah, sahatnya pendek. Dan mungkin, besok aku bakal jelaskan semuanya. Bara med nåle. Tentang apa? Semua hal yang selama ini aku sembunyikan. Angin malam menyapu wajah kami. Telepon masuk. Mas Aryo. Aku langsung mengangkat. Mais. Gimana? Gimana ibu? Tanyaku cepat sekali, seperti napasku tak mau menunggu. Suara napas suamiku terdengar kacau, bercampur hujan, teriakan orang, dan suara motor yang berusaha melawan arus air. Yang, rumah ibu retak di bagian belakang. Aku udah pindahin ibu ke posko sementara, tapi, air makin naik. Aku berdiri refleks, meski tidak tahu harus melakukan apa. Kalian harus ke tempat lebih tinggi. Mas, jangan di situ. Itu lokasi paling parah. Aku tahu, suamiku balas. Tapi semua tempat tinggi penuh. Kita masih nyari titik evakuasi yang aman. Aku menggigit bibir sampai perih. Sakitnya tidak seberapa dibanding rasa cemas yang menekan dadaku. Lalu, di tengah semua kecemasan itu, suara ibu terdengar di belakang. Pelan, lemah, tetapi masih tegar. Ndak, kau ojo nangis. Ibu isih kuat. Aku langsung pecah. Air mata yang kutahan sejak semalam akhirnya jatuh juga, deras. Ibu, maafin aku nggak bisa ada di sana, kataku sambil tersengal. Ibu ngerti, tapi kowe yo ngerti, ibu wes ora neng apa-apa. Jeno maiki tumban, jo wis tak ikhlasin. Tidak. 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 Hatiku seperti diremas. Ibu jangan ngomong begitu, kataku sambil menangis. Aku udah mikirin ini dari lama. Ibu pasti selamat. Ibu pasti aman. Suamiku kembali bicara, suaranya bergetar. Yang, kamu tenang dulu. Kita masih cari tempat aman. Doain, ja? Sebelum telepon ditutup, satu kalimat terlempar dari mulutku begitu saja. Tanpa rencana, tanpa kontrol. Mas, kalau dalam 1 jam kamu belum nemu tempat aman, pergi ke tempat yang aku bilang waktu itu. Suamiku terdiam. Tempat apa? Nanti aku jelasin. Pokoknya, kalau keadaan makin gawat, kamu langsung ke sana. Yang, kamu ngomong apa sih? Mas, tolong percaya dulu sama aku. Jangan banyak tanya. 1 jam lagi, ke sana. Ada jeda sekitar 3 detik yang terasa seperti 3 tahun. Baik, aku percaya kamu. Lalu telepon terputus. Dan di titik itu, aku sadar. Waktuku tinggal 1 jam untuk mengubah segalanya. Aku berdiri di balkon hotel, menatap ke kejauhan. Awan hitam menggulung, petir menyambar, dan angin berputar membawa aroma lumpur serta ketakutan. Udara terasa berat, seolah seluruh Sumatera sedang menahan napas. 1 jam. Hanya itu yang kumiliki. 1 jam sebelum keluarga suamiku tahu apa yang sebenarnya sudah kulakukan selama setahun terakhir ini. Dan anehnya, di balik semua panik, ada rasa lega juga. Akhirnya, rahasia itu akan pecah juga. Pikiranku berputar kembali ke perjalanan setahun lalu. Saat aku diam-diam bertemu kontraktor, mengukur tanah, mengurus sertifikat, menandatangani dokumen, dan membangun rumah baru untuk ibu mertua di lokasi yang jauh lebih aman dari banjir. Rumah yang tidak pernah kukatakan pada siapapun. Bahkan pada suamiku. Karena selama ini, aku ingin ibu merasa dicintai bukan karena aku ingin dipuji, tapi murni karena aku ingin menjaganya. Namun kini, keadaan memaksaku mengungkapkan semuanya lebih cepat dari rencana. Kamu harus tahu,
Bu, bahwa kamu lebih berharga dari yang kamu kira, gumamku sambil menatap hujan deras. Aku menelan ludah. Inilah momen itu. Aku mengetik cepat. Mas, pergi ke bukit kecil di belakang pasar Lestari. Ada jalan setapak ke arah kanan. Ikuti sampai ujung. Kamu bakal lihat sesuatu di sana. Butuh beberapa detik sebelum balasan muncul. Yang, tempat itu kosong. Di sana cuma lahan rumput. Aku mengembuskan napas panjang. Bukan lagi. Pesan terkirim. Dan bersamaan dengan itu, jantungku seperti dijepit. 30 menit terakhir. Hujan semakin ganas. Berita TV menampilkan peta banjir yang warna merahnya hampir menelan seluruh daerah. Aku terduduk di lantai, memeluk lutut, napas pendek-pendek. Tiba-tiba telepon masuk lagi. Aku mengangkat secepat kilat. Suara suamiku terdengar tembak langsung, cepat, penuh keheranan. Yang, ini apa? Aku menutup mata. Apa yang kamu lihat, Mas? Rumah besar, baru banget, berdiri kokoh, dan di depannya ada papan kayu. Aku tahu papan kayu itu, sengaja kutaruh dengan tulisan kecil di sudutnya. Untuk ibu yang pernah kehilangan rumah dan hampir kehilangan harapan. Dari seseorang yang ingin menjaga ibu selamanya. Suamiku terdiam lama sekali. Lalu suaranya pecah. Yang, kamu bikin rumah ini. Aku menggigit bibir, menahan isak. Iya, Mas. Sendirian. Ayah. Kamu beli tanahnya juga. Ayah. Kenapa kamu nggak bilang? Aku mengembuskan napas gemetar. Karena aku cuma pengen ibu aman, tanpa bikin siapapun merasa berutang. Di seberang telepon, aku bisa mendengar suamiku menangis. Tangis yang selama ini jarang sekali keluar, bahkan saat ayahnya meninggal. Yang, kamu gila, suaranya pecah. Tapi kamu istri terbaik yang pernah ada dalam hidupku. Aku ikut menangis. Bukan sedih, bukan takut, tapi haru. Lega sekali. Lalu terdengar suara ibu di belakang. Induk, iki omahmu sengkeis. Nak, ini rumah yang kamu bangun? Aku menutup mulutku, air mata jatuh lagi. Iya, Bu, itu rumah ibu sekarang. Rumah yang aman. Rumah yang kuat. Rumah yang gak akan roboh lagi. Lalu suara ibu pecah dalam tangis yang tidak pernah kudengar sebelumnya. Nduk, kobe kokjonono, pijatimu iso seapik kuwi. Nak, bagaimana hatimu bisa sebaik itu? Aku terisak keras. Karena ibu itu rumah buat aku juga. Suara di seberang telepon. Lalu suamiku berkata, Yang, kamu harus tahu satu hal. Apa? Kita semua, ibu, aku, keluarga besar, melihat kamu dengan cara yang berbeda sekarang. Aku menelan ludah. Cara yang gimana? Cara yang bikin kami malu karena selama ini merasa kamu hanya menantu. Padahal kamu lebih dari itu. Lalu, suaranya berubah mantap, kuat, penuh rasa sayang yang menembus petir dan badai. Kamu bagian paling baik dari keluarga ini, Yang. Dan mulai hari ini, semua orang bakal mengakui itu. Aku menutup mata, membiarkan kalimat itu menembus seluruh kelelahan dan ketakutanku. Di saat rumah-rumah lain tersapu arus. Ketika air menelan jalan, memutus listrik, dan menghancurkan tembok-tembok. Aku baru sadar. Kadang, cara terbaik untuk membangun rumah bukan dengan bata dan semen, tapi dengan hati. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa pulang. Hujan memang belum sepenuhnya berhenti, tapi intensitasnya mulai melemah. Gemuruh langit yang sejak tadi menggila kini berubah jadi rintik pelan, seolah alam sendiri sedang mengambil napas setelah marah terlalu lama. Aku menatap jam di dinding kamar hotel, pukul 4.13 pagi. Sudah hampir 24 jam aku tidak tidur, tapi tubuhku menolak rebah. Terlalu banyak adrenalin, terlalu banyak rasa lega, dan jujur saja, terlalu banyak hal besar yang terjadi dalam semalam. Telepon terakhir dari suamiku masih terngiang jelas di kepala. Rumah baru itu kini menjadi tempat mereka berlindung. Ibu sudah dipindahkan ke dalam, duduk di kursi rotan baru yang kubeli khusus agar punggung beliau tidak sakit. Lampu menyala terang dengan genset.
Dinding rumah berdiri kokoh menahan angin. Air tidak sampai setinggi mata kaki. Aku menutup mata, membiarkan gambaran itu menenangkan seluruh tubuhku. Aku nggak nyangka, semua ini akhirnya keluar juga. Gumamku pelan. Bukan rasa pamer. Bukan ingin terlihat hebat. Tapi rasanya seperti melepaskan beban yang kupikul sendirian terlalu lama. Ping. Suara notifikasi grup WA keluarga. Aku sempat takut membuka. Tapi pengakuan suamiku soal rumah itu pasti sudah menyebar cepat seperti minyak di air. Dengan napas berat, kubuka layar ponsel. Dan benar saja, puluhan pesan menumpuk sejak 1 jam lalu. Ya Allah Dek, kamu luar biasa. Kamu sembunyiin semua ini kenapa? Rumahnya bagus banget. Ibu sampai nangis terus. Ini beneran kamu yang bangun? Maaf ya, selama ini kami kadang ngomong sembarangan tentang kamu. Makasih sudah lindungi ibu. Aku membaca semuanya perlahan. Ada rasa hangat yang menjalar di dada, rasa yang tidak bisa digambarkan dengan kata sederhana seperti senang. Ini lebih dalam dari itu. Mungkin ini pertama kalinya aku benar-benar diterima sebagai bagian dari keluarga besar suamiku. Dan itu rasanya mengharukan sekali. Telepon berdering, ibu mertua. Tanganku benar-benar gemetar saat mengangkatnya. Ibu, bisikku. Suara beliau terdengar seperti orang yang baru saja menangis berjam-jam, lelah, tapi penuh syukur. Ndak, ibu orang jerti kudu ngomong-gopo. Nak, ibu nggak tahu harus bilang apa. Aku tersenyum kecil, menahan air mata yang mulai mengalir lagi. Bu, nggak usah bilang apa-apa. Yang penting ibu selamat. Enduk, wong tuo biasane sing enjo anak. Tapi kowe seng enjo ibu. Nak, biasanya orang tua yang menjaga anak. Tapi kamu yang menjaga ibu. Aku menutup mulut, tenggorokanku serasa tersumbat. Bu, aku cuma melakukan apa yang seharusnya. Ibu menghela napas panjang, terdengar sangat emosional. Setelah banjir surut, ibu pengen kamu sing pertama masuk rumah ini bareng ibu. Yo. Nanti setelah banjir surut, kamu harus jadi orang pertama yang masuk rumah ini bersama ibu. Ya? Dadaku meledak oleh rasa hangat. Iya, Bu. Aku datang. Jam 6.40, cahaya matahari pertama. Aku turun ke lobi hotel saat matahari pagi mulai menembus awan. Jalanan basah, tapi air mulai surut perlahan. Orang-orang keluar dari pengungsian membawa selimut dan barang seadanya. Wajah-wajah mereka campuran antara trauma dan syukur. Aku menarik napasku panjang. Hari ini, aku pulang. Hari ini aku akan melihat rumah itu untuk pertama kalinya setelah berdiri sepenuhnya. Hari ini aku akan bertemu ibu, suamiku, dan keluarga besar yang akhirnya tahu kebenaran. Aku memesan mobil sewaan dan meminta supir mengantarku ke daerah Pasar Lestari, bukit kecil tempat rumah itu berdiri. Perjalanan terasa lama sekali. Setiap kali melihat sisa banjir di jalan, hatiku meringis. Astaga, separah ini ternyata, gumamku sambil memandangi puing-puing. Rumah-rumah kecil hancur terkena arus. Tembok robo. Genting berserakan. Motor tersangkut di pohon. Air masih menggenang di beberapa sudut. Aku menggigit bibir, merasa sesak. Untung ibu sempat keluar. Bisikku lirih. Di kepalaku, bayangan rumah ibu yang retak terus menghantui. Kalau aku terlambat membangun rumah baru itu, entah apa yang terjadi. Mobil mendaki jalan kecil menuju bukit. Semakin dekat, jantungku makin kencang. Sampai akhirnya, dari balik pepohonan, puncak atap rumah itu mulai terlihat. Rumah mungil tapi elegan. Dinding putih bersih. Pilar Coco. Jendela besar dengan kaca bening. Semuanya berdiri tegak, tanpa sedikit pun luka dari badai. Super berkataliri. Bu, rumah itu, kok bisa selamat 100% ya? Yang lain banyak rusak. Aku tersenyum kecil. Karena rumah itu dibangun untuk mengalahkan banjir, Pak. Supir menatapku lewat cermin tengah. Ibu yang bangun? Aku mengangguk pelan. Supir itu terdiam sejenak, lalu berkata, Ibu, baik sekali. Aku menatap keluar jendela, menahan napas. Aku cuma ingin melindungi seseorang yang kusayang.
Mobil berhenti di depan rumah. Di sana, di depan gerbang rumah, suamiku berdiri menunggu. Bajunya masih basah, wajahnya lelah, tapi senyumnya, ya Tuhan, senyum itu membuat seluruh ketakutanku runtuh. Begitu aku turun, ia langsung memelukku sangat erat. Yang, suaranya pecah. Makasih, kamu nyelamatin kita semua. Aku membalas pelukannya, memejamkan mata sejenak. Mas, aku cuma pengen ibu aman. Itu aja. Tiba-tiba suara ibu terdengar dari teras. Enduk, kene, melu ibu melebu omah. Nak, sini, masuk rumah bareng ibu. Aku menoleh. Ibu berdiri di pintu, mengenakan selimut tebal, mata bengkak karena menangis. Tapi wajahnya bersinar, bahagia, bangga, dan penuh rasa sayang. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa benar-benar diterima sebagai anak. Aku meraih tangan suamiku, lalu berjalan menuju ibu. Langkah pertama ke dalam rumah baru. Begitu kaki kananku menginjak lantai ruang tamu, seketika rasa hangat menyebar ke seluruh tubuh. Semua perabot masih baru, aroma kayu masih segar, cat tembok masih harum. Ibu memegang tanganku erat. Nduk, iki saiki omamu yo. Omah kita bareng-bareng. Nak, ini sekarang rumahmu juga. Rumah kita bersama. Aku menggigit bibir agar tidak menangis lagi. Tapi doyan atau tidak, akhirnya aku menangis juga. Aku menangis karena ibu selamat. Aku menangis karena suamiku bangga padaku. Aku menangis karena keluarga menerimaku. Aku menangis karena rumah ini, yang kubangun diam-diam, akhirnya menjadi tempat paling aman bagi orang yang paling aku sayangi. Di ruangan itu, di antara suara hujan yang mulai mereda, aku berjanji pada diriku sendiri. Jika nanti ada badai lagi, mereka tidak akan pernah menghadapi sendirian. Matahari akhirnya muncul penuh, hangat, seperti ingin menyelimuti semua luka yang ditinggalkan banjir semalam. Dari jendela besar rumah baru itu, cahaya emas masuk perlahan, menyentuh lantai, dinding, foto keluarga, hingga wajah ibu yang duduk bersandar nyaman di kursi rotan. Aku berdiri di dapur, menyeduh teh hangat, sambil memandangi punggung ibu dari jauh. Beliau terlihat jauh lebih tenang daripada tadi malam. Bahkan bibirnya sesekali tersenyum kecil, seolah sedang memikirkan hal-hal syukur yang tak habis-habis. Suamiku keluar dari kamar mandi dengan kaos longgar dan handuk di bahu. Rambutnya masih basah, tapi kali ini bukan karena hujan, tapi karena mandi air hangat untuk pertama kalinya setelah semalam dikejar banjir. Lalu terdengar suara ibu di belakang. Induk, iki omahmu sengkeis. Nak, ini rumah yang kamu bangun? Aku menutup mulutku, air mata jatuh lagi. Iya, Bu, itu rumah ibu sekarang. Rumah yang aman. Rumah yang kuat. Rumah yang gak akan roboh lagi. Lalu suara ibu pecah dalam tangis yang tidak pernah kudengar sebelumnya. Nduk, kobe kokjo nono, pijatimu iso seapik kuwi. Nak, bagaimana hatimu bisa sebaik itu? Aku terisak keras. Karena ibu itu rumah buat aku juga. Suara di seberang telepon. Lalu suamiku berkata, Yang, kamu harus tahu satu hal. Apa? Kita semua, ibu, aku, keluarga besar, melihat kamu dengan cara yang berbeda sekarang. Aku menelan ludah. Cara yang gimana? Cara yang bikin kami malu karena selama ini merasa kamu hanya menantu. Padahal kamu lebih dari itu. Lalu, suaranya berubah mantap, kuat, penuh rasa sayang yang menembus petir dan badai. Kamu bagian paling baik dari keluarga ini, Yang. Dan mulai hari ini, semua orang bakal mengakui itu. Aku menutup mata, membiarkan kalimat itu menembus seluruh kelelahan dan ketakutanku. Di saat rumah-rumah lain tersapu arus. Ketika air menelan jalan, memutus listrik, dan menghancurkan tembok-tembok. Aku baru sadar. Kadang, cara terbaik untuk membangun rumah bukan dengan bata dan semen, tapi dengan hati. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa pulang. Hujan memang belum sepenuhnya berhenti, tapi intensitasnya mulai melemah. Gemuruh langit yang sejak tadi menggila kini berubah jadi rintik pelan, seolah alam sendiri sedang mengambil napas setelah marah terlalu lama. Aku menatap jam di dinding kamar hotel, pukul 4.13 pagi.
Sudah hampir 24 jam aku tidak tidur. Tapi tubuhku menolak rebah. Terlalu banyak adrenalin, terlalu banyak rasa lega, dan jujur saja, terlalu banyak hal besar yang terjadi dalam semalam. Dia mendekat dan memelukku dari belakang. Yang, suaranya lembut. Terima kasih. Aku tersenyum kecil sambil menuang teh kedua cangkir. Mas udah bilang makasih berkali-kali. Nanti aku hitung loh, godaku pelan. Dia tertawa kecil, menundukkan dagunya di bahuku. Kalau bisa aku bilang 1000 kali, aku bilang. Kurang malah. Aku membalik badan, menatap matanya. Ada banyak hal yang mengendap di sana. Kecemasan semalam, rasa lega, rasa syukur, dan sesuatu yang membuat matanya berkaca-kaca. Mas, biziku. Kita aman, kok. Dia mengganggu pelan. Kita aman, karena kamu. Aku menepuk dadanya. Bukan aku. Allah yang jagain kita semua. Dia tersenyum. Ayah. Tapi lewat kamu. Kami kembali ke ruang tamu. Aku membawa teh untuk ibu dan suamiku. Ibu mengambil cangkirnya dengan tangan bergetar halus. Nduk, enak tenen engombe tihneng omanar koyo wengene. Nak, enak sekali minum teh di rumah baru seperti ini. Harus enak dong, Bu, jawabku. Rumah ini memang dibuat biar ibu nyaman. Ibu menatapku dengan mata yang lembut dan dalam, mata yang penuh terima kasih. Kobe iki kokyo iso mikira donono, Nduk. Bagaimana kamu bisa memikirkan sejauh itu? Nak, aku menunduk sedikit, mengaduk teh yang sebenarnya sudah rata. Karena ibu itu bagian dari hidup aku juga. Ibu menatapku lama sekali. Sampai akhirnya, beliau mengulurkan tangannya, menyentuh pipiku dengan sangat lembut. Yowis. Mulai saiki, ojo ngomong, ibu mertua, maneh. Ibu iki jo ibu mudigu. Mulai sekarang, jangan bilang, ibu mertua, lagi. Ibu ini ya ibumu sendiri. Jantungku langsung ciut dan melebar dalam satu waktu. Air mata yang kutahan sejak tadi pagi akhirnya turun juga. Bu, suara kuretak. Kalau ibu ngomong gitu aku nggak kuat. Ibu tertawa pelan sambil mengusap pipiku. Suamiku duduk di sebelahku dan menggenggam tanganku erat. Seolah ingin memastikan semua itu nyata. Dan memang nyata. Lebih nyata dari apapun yang pernah kurasakan sebelumnya. Pagi menjelang siang. Rumah mulai dipenuhi orang. Saudara-saudara datang bergelombang, ada yang menenteng makanan, ada yang membawa selimut, ada yang sekadar datang untuk memastikan keadaan ibu. Begitu melihatku, mereka langsung menghampiri. Dek, terima kasih ya. Kamu luar biasa. Kami minta maaf ya kalau dulu sempat, ya begitulah. Rumahnya indah sekali. Ibu sampai nggak berhenti cerita tentang kamu. Aku hanya tersenyum, meski hatiku penuh sesak oleh rasa haru. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk membuat keluarga suami jatuh cinta padanya, apalagi dengan cara seperti ini. Dan jujur, aku tidak pernah membayangkan hari ini akan datang. Siang hari, saat air mulai surut lebih rendah. Suamiku menghampiriku yang sedang duduk di teras. Yang, katanya pelan. Aku tahu kamu gak suka dibilang pahlawan, tapi hari ini, boleh ya aku bilang kamu pahlawan buat keluarga ini. Aku tertawa kecil. Mas lebay. Tapi benar, katanya sambil memegang kedua bahuku. Apa yang kamu lakukan, itu di luar nalar. Kamu mikirin ibu lebih dari yang bisa aku lakukan sebagai anaknya sendiri. Aku mengangkat alis sambil tersenyum. Mas, aku nggak sedang berkompetisi sama Mas. Ini bukan tentang siapa yang lebih sayang. Ini tentang siapa yang bisa melakukan apa, pada waktu yang tepat. Dia memejamkan mata sejenak, seperti sedang menahan rasa haru yang terlalu besar. Aku bangga banget sama kamu, katanya akhirnya. Aku juga bangga sama Mas, balasku. Iya tapi kamu lebih menang, katanya sambil nyengir. Aku mendorong bahunya sambil tertawa. Tidak ada menang-menangan. Dia tertawa juga, lalu menarikku ke dalam pelukannya, hangat, lama, seperti pelukan yang mencatat kenangan. Sore hari, ketika semua sudah tenang. Aku berdiri sendirian di belakang rumah, memandangi pepohonan yang menari di tiup angin. Dari jauh, terlihat puing-puing banjir terbawa hanyut, menjadi bukti bahwa semalam dunia hampir runtuh.
Tapi rumah ini, rumah yang kubangun diam-diam, tetap berdiri. Dan bukan hanya rumah ini yang berdiri kokoh. Hatiku juga. Hatiku berdiri lebih kokoh dari sebelumnya. Seseorang mendekat. Suamiku. Dia berdiri di sampingku tanpa berkata apa-apa. Kami diam cukup lama, hanya mendengarkan suara serangga sore dan hembusan angin. Yang, katanya akhirnya, boleh Mas tanya satu hal? Aku menoleh. Apa? Waktu kamu mulai bangun rumah ini, kamu gak takut keluarga bakal salah paham? Aku menghembuskan napas panjang. Tentu takut. Terus, kenapa tetap kamu lakuin? Aku menatap rumah itu. Karena kalau hidup cuma diatur ketakutan, gak akan ada kebaikan yang lahir. Kadang kita harus melakukan hal yang benar, meski tidak ada yang tahu. Karena suatu hari, kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri. Suamiku tersenyum, lalu menggenggam tanganku. Aku beruntung banget dapat kamu, katanya pelan. Aku menghela napas sambil bersandar di pundaknya. Enggak, Mas, kita beruntung dapat keluarga yang akhirnya saling memahami. Dia mention ubun-ubunku. Mulai hari ini, keluarga ini berubah karena kamu. Aku tersenyum kecil. Tapi bukan cuma karena aku. Karena kita semua akhirnya mau terbuka. Suamiku memelukku erat. Pelukan yang terasa seperti garis akhir dari perjalanan panjang penuh rahasia, ketakutan, pengorbanan, dan cinta. Matahari tenggelam di belakang bukit. Rumah baru ibu memantulkan cahaya jingga. Orang-orang duduk di teras, tertawa, makan, bercerita, seolah bencana semalam hanya mimpi buruk yang sudah lewat. Dan aku berdiri di tengah semuanya. Menjadi bagian dari keluarga yang kini memandangku berbeda. Dengan cinta yang lebih hangat. Dengan rasa hormat yang lebih dalam. Dengan hati yang lebih terbuka. Banjir mungkin merendam rumah-rumah. Tapi banjir juga mengangkat sesuatu yang lebih penting. Rasa sayang yang selama ini terkubur malu-malu, kini berdiri tanpa ragu. Aku memejamkan mata, membiarkan angin sore mencium pipiku. Akhirnya, semua rasa takut itu terbayar lunas. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku benar-benar merasa seperti bagian inti dari keluarga. Bukan menantu, bukan orang luar. Tapi anak, istri, dan rumah. Rumah bagi mereka yang selama ini menjadi rumah untukku juga. Saat banjir besar menerjang Sumatera, aku menelepon suamiku dan bertanya, "Mas, apa rumah ibu sudah hancur?" Tapi ia menjawab dengan suara bergetar, "Tidak sayang, rumah ibu selamat berkat renovasi yang kamu biayai." Aku menangis, lalu 1 jam kemudian aku melakukan sesuatu yang menggetarkan hati keluarga. Sebelum kita mulai cerita ini, mari tuliskan di komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel Hidup Punya Cerita kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya.